Detik yang tertinggal. Karya cerita pendek oleh Zulfa Diandra yang dibacakan oleh penulisnya. Di sebuah gang sempit di Jakarta yang aromanya campur aduk antara asap knalpot dan gerimis, berdiri toko jam loak bernama Detik yang Tertinggal. Pemiliknya, Hanif, adalah pemuda dengan hoodie lusuh yang lebih mirip pengangguran daripada seorang penyihir. Namun, Hanif tidak memperbaiki mesin jam. Dia memperbaiki takdir. Suatu sore, datanglah seorang wanita bernama Rina dengan mata sembab dan napas yang terputus-putus. Di atas meja konter, ia meletakkan jam tangan yang kacanya retak 1000, seperti hatinya yang baru saja kehilangan separuh dunia. Bisa dibalikin ke 5 menit sebelum kecelakaan itu? Bisik Rina. Aku cuma mau bilang kalau aku gak marah soal kopi yang tumpah di mobil. Aku cuma mau dia tahu itu sebelum semuanya gelap. Hanif meneropong jam itu lama. Ongkosnya mahal mbak, bukan uang. Bayarannya satu kenangan termanismu. Akan diambil selamanya, adil. Rina mengangguk tanpa ragu. Hanif mulai bekerja. Obeng perak di tangannya berpendar biru redup. Jarum-jarum jam di dinding berdenting tak selaras, berubah menjadi bisikan masa lalu. Udara terlipat seperti kertas. Dan zap, Rina terlempar kembali ke kursi penumpang mobilnya. Bau parfum jeruk suaminya menyeruak. Pria itu panik mengelap job. Rina menggenggam tangannya. Kopi ini gak penting sayang. Pelan-pelan nyitirnya ya. Aku sayang banget sama kamu mas. Mobil berjalan melambat. Sebuah truk besar melintas hanya sejengkal jaraknya dari mereka. Cukup dekat untuk menyisakan angin dingin di kulit. Detik itu selamat. Rina kembali ke toko Hanif dalam sekejap. Suaminya hidup. Namun, satu kenangan dalam hidupnya menghilang, yaitu momen saat ia menjuarai lomba melukis di usia 9 tahun. Ia tidak lagi ingat wajah ibunya yang memeluknya sambil menangis bangga. Anehnya, ia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah keselamatan suaminya. Karena bagi Rina, keselamatan itu lebih berharga daripada nostalgia. Setelah Rina pergi, Hanif menghela napas panjang. Ia berjalan ke sudut toko, menuju jam kakek setinggi 2 meter tanpa angka. Hanya cermin buram di wajahnya. Jarum jam itu bergerak mundur perlahan, mencerminkan wajah Hanif yang kini tampak lebih tua. Waktumu semakin tipis, Hanif. Suara lirih muncul dari bayang-bayang. Ibunya berdiri di sana. Wajahnya setenang senja yang hampir padam, menjaga waktu sebelumnya. Tiap kali Hanif memutar balik waktu untuk orang lain, ia membayar dengan umurnya sendiri. Rambut di pelipisnya memutih seketika. Untuk menyelamatkan suami Rina, Hanif menua 5 tahun dalam hitungan detik. Kenapa kamu terus melakukan ini? Tanya ibunya sedih. Manusia akan terus berbuat salah dalam hidupnya. Dunia ini rusak karena jutaan penyesalan kecil, Bu. Jawab Hanif sambil menyeruput kopi dingin. Aku cuma mencoba meratakan gunung penyesalan itu, meski aku sendiri harus jadi debu. Malam kian larut. Hanif membalik papan nama tokonya menjadi tutup. Dari laci kayu tua, ia mengeluarkan sebuah foto. Seorang gadis berseragam SMA yang berdiri di bawah pohon karsen, tersenyum lebar sambil membawa helm motor. Namanya Aira. Ia adalah alasan kenapa Hanif menerima warisan jam ini. Alasan kenapa ia rela menukar masa mudanya demi detak jantung orang lain. Aira meninggal 3 tahun lalu, tertabrak bus saat Hanif memilih pulang lebih awal karena lelah bertengkar dengannya lewat telepon. Ia punya kesempatan 5 menit, tapi Hanif saat itu belum menjadi penjaga waktu dan penyesalan itu tak bisa diperbaiki. Keesokan harinya, sebelum matahari naik sepenuhnya, seseorang mengetuk pintu toko. Seorang bocah laki-laki berdiri di sana, membawa jam waker yang sudah usang. Ayah saya bakal pergi malam ini, katanya polos. Kata ibu, ayah gak akan pulang lagi. Hanif terdiam. Ia tahu arti kata pergi dalam suara anak itu. Apa yang mau kamu ubah? Tanya Hanif pelan. Aku cuma mau bilang ke ayah, makasih. Jawab bocah itu. Hanif menutup mata. Ketika bocah itu pergi dengan senyum kecil dan kenangan tentang hari ulang tahunnya menghilang dari ingatan, punggung Hanif semakin membungkuk. Tangannya gemetar, napasnya berat. Waktu benar-benar menagih hutangnya. Malam itu, ibunya kembali muncul. Kamu tidak bisa terus begini. Aku tahu, jawab Hanif. Tapi kalau aku berhenti, penyesalan mereka akan membusuk di dada. Ibunya menatap jam kakek. Ada satu cara untuk menghentikannya. Hanif mengangkat kepala. Kamu bisa memutar waktu untuk dirimu sendiri, kembali sebelum semua ini. Tapi toko ini akan hilang. Takdir tak bisa diperbaiki 2 kali. Hanif menatap foto Aira lama sekali. Ia tersenyum getir. Kalau aku kembali,
Semua orang yang sudah kutolong akan kehilangan kesempatan kedua mereka. Hanif menggeleng pelan. Ia meletakkan foto itu kembali ke laci. Biarlah aku yang menanggung. Malam berikutnya, papan tutup tak pernah dibalik lagi. Toko itu tetap menyala, meski tubuh Hanif semakin rapuh. Rambutnya memutih seluruhnya. Kulitnya mengerut sebelum waktunya. Namun, setiap kali pintu berdiri terbuka, selalu ada satu penyesalan kecil yang diperbaiki. Satu kata maaf yang akhirnya sampai. Satu detik yang diselamatkan. Bagi Hanif, waktu bukanlah tentang angka, tapi tentang apa yang kita rasakan di sela-sela detiknya. Dan selama masih ada air mata di ambang pintunya, Hanif akan tetap berdiri di sana. Menjadi kurir bagi kata-kata yang terlambat, hingga detik terakhirnya sendiri benar-benar tertinggal.